Kalau data bulan Januari ya berarti data bulan pertama gitu, bulan pertama kan ketemu lagi data bulan Januari itu di tahun depannya 1950, kemudian tahun depannya lagi 1951 dan seterusnya gitu. Kemudian terkait dengan proses eksploratorinya, yang berikutnya adalah mengecek apakah ada missing value. Nah, ini missing value ini temannya si outlier gitu ya. Biasanya akan kita tentukan nanti treatment missing value-nya nggak ada. Apa? Ini kebetulan missing value-nya nggak ada. Sorry. Jadi di sini 0 berarti nggak ada, tidak ada nilai yang hilang gitu ya. Jadi tidak ada untuk treatment, atau mungkin kalian sudah pelajari di statistik treatment outlier seperti apa. Kalau missing value kan bisa dihilangkan, kemudian bisa diinterpolasi ya, interpolasinya macam-macam. Bisa interpolasi dengan 2 titik di antara titik sesudah dan titik sebelumnya yang dari data yang kosong itu diambil rata-ratanya, atau dengan pendekatan titik yang paling dekat. Jadi mau diambil salah satu titik yang sesudah atau setelah sebelum gitu ya. Kemudian kalau dia berupa data yang punya cycle di sini, ini berarti kita mau pakai angka minnya itu bisa jadi dihitung berdasarkan cycle yang sama. Kalau misalkan di sini ada data di bulan Mei yang kosong gitu ya, nah berarti kita bisa cari, bisa isi missing value-nya itu dengan rata-rata pada bulan yang sama. Itu adalah salah satu contoh untuk treatment missing value, tapi karena di sini contohnya nggak ada missing value ya, berarti kita bisa lanjut. Tidak diperlukan proses cleaning data karena udah clean ya, tidak ada outlier, kemudian tidak ada missing value. Kemudian kemudian yang proses berikutnya setelah kita tadi sisir gitu ya, keadaan datanya, kemudian mulai summary table-nya, summary deskriptif, terus missing value, outlier. Nah, yang berikutnya adalah kita plotkan. Nah, proses plotting, kemudian melihat hasil plot, itu kan berarti si peneliti kita, kalian, itu akan melihat hasil plotting itu secara visual. Dan perlu aku kasih spoiler bahwa pada prosesnya nanti pada saat memberikan interpretasi secara visual ini karena dilakukan oleh per orang gitu ya, itu bisa jadi memberikan bias researcher itu sendiri gitu. Jadi misalkan menurut si A itu tuh dia nggak ada tren gitu, kalau menurut B ini ada tren tapi sedikit. Nah itu ya, jadi karena dia menggunakan proses visual dari tampilan saja, itu bisa jadi memberikan hasil interpretasi yang berbeda-beda tergantung dari perspektif yang digunakan. Nah, untuk membuat plotting di sini, plotting kalau time series berarti kita pakai yang umumnya digunakan, pakai grafik garis gitu ya. Grafik garis, terus sebentar. Untuk grafik garis di dalam R itu tuh macam-macam gitu ya. Jadi bisa dikasih warna grafik garisnya gitu ya, atau di garisnya itu bukan yang garis gitu, tapi dia berupa dash line atau titik-titik gitu. Itu juga bisa kita modifikasi. Terus pemberian judul, X title, Y title, kemudian judulnya mau dikasih di dalamnya dan sebagainya, itu bisa kita modifikasi. Nanti aku lupa di Google Classroom sudah ada attachment tentang pembuatan plotting data yang aku ambil dari dokumen R atau belum, nanti aku sertakan sekali. Jadi di sini kalau yang digunakan ya basic gitu ya, basic dalam artian ya kita pakai yang ini, yang grafik garis gitu. Terus basic itu berarti ada X title, Y title, jangan lupa. Ini yang sering lupa gitu. Terus yang sering lupa ini sebaiknya juga harusnya itu dikasih angka 0 gitu. Jadi kadang starting awal grafik itu dia nggak mulai dari 0 sehingga
Ini semoga kalian ingat kalau nanti pak ujian skripsi. Kalau misalkan dia nggak starting point-nya nggak dari nol, itu visualnya ini akan berubah. Kalau misalkan dia nggak dari nol, itu dia fluktuasinya itu terlihat tajam. Padahal ketika di nol kan itu bentuk apa yang tadi fluktuasi tadi itu di visualnya itu nggak terlalu tajam. Nah, kadang sebagai researcher kan kita terkait dengan kepentingan ya untuk supporting fact bahwa hal ini tuh penting loh untuk kita teliti. Nah, itu kita kadang suka terbawa euforia untuk membesar-besarkan. Jadi ketika dia tanpa nol di situ tuh jadi fenomenanya tuh yang tadinya biasa menjadi tampak luar biasa. Alias kalian mencoba bohong, tidak memberikan visualisasi yang sebenarnya. Itu. Kemudian kalau misalkan di sini ada beberapa garis ya, karena tadi disebutkan warna yang berbeda-beda, berarti di situ harus dikasih legend. Gitu. Ini karena kalian tingkat 3, nanti kan di PKL itu mesti punya output grafis gitu ya, visual. Nah itu suka lupa gitu. Milih warna itu bisa 1 jam, 2 jam, 10 jam diskusi gitu untuk warna. Kenapa milih grafik garisnya itu warna merah dan bukan earth tone misalkan. Nah itu tapi itu kan sambil berjalan ya prosesnya ya. Nanti perhatikan bahwa pemilihan warna itu juga sensitif untuk hal-hal yang kita kalau kayak warna merah itu kan kayak dia memberikan tanda warning gitu ya, sesuatu yang tidak baik gitu. Ketika teman-teman, kalau mungkin teman-teman nganggap warna merah biar catchy gitu ya, terlihat di mata langsung gitu, fokusnya ke situ. Nah, tapi di balik itu ada macam-macam artian. Nah, di sini kalau dari sisi datanya, di sini kita mau explore, berarti ini sudah kita plottingkan kan ya, data per bulan tadi, data bulanan untuk jumlah penumpang, kemudian ini tahun, ini mungkin ada satuannya, ini kayaknya juta atau ratusan ribu gitu ya. Kan nggak mungkin tuh jumlah penumpang dalam 1 tahun cuma 100-300, even ketika dia masih di tahun 60-an gitu ya. Karena ini data US. Nah, di sini kita bisa lihat dari grafik nih, dari grafik yang sederhana seperti ini. Ini bisa juga nanti bisa dikeluarkan angka tahunnya gitu ya, tapi dengan konsekuensi dia berjubel gitu ya, dempet-dempet, tahunnya keluar semua makanya tapi untel-untelan gitu. Jadi ini kayaknya tampilannya ideal seperti ini kelihatan, terus kita bisa kira-kira ini adalah tahun 49 gitu, tahun 50, 51. Jadi ini satu gelombang itu tuh adalah angka 1 tahun. Data bulanan 1 tahun, berarti 12 bulan ini satu gelombang. Kalau aku bilang gelombang gitu, aku nggak tahu itu istilah yang benar gitu ya, tapi ini kayak satu apa gitu ya, ini nih satu pola ini adalah 1 tahun, ini 12 bulan berikutnya, 12 bulan berikutnya. Nah, sehingga secara visual, secara general itu kita bisa dapatkan bahwa somehow polanya itu sama di antara tahun gitu. Jadi dia akan start dari bawah gitu ya, dari suatu angka tertentu terus naik gitu, terus di satu titik 1 titik, 2 titik gitu, mencapai tinggi tertentu kemudian turun. Itu kan terlihat untuk semua tahun gitu ya. Jadi dia akan naik terus turun. Dia akan naik ke 1 titik turun. Hanya bedanya bahwa makin ke ujung data. Ini kita sebutnya pangkal lah. Pangkal ini awal data yang paling kecil gitu ya, angka tahun 49 gitu ya. Nah, di ujung data itu dia makin tinggi gitu, peningkatannya itu dia lebih tinggi daripada yang di sini. Ini maksudnya lebih tinggi itu ini kalau kalian lihat dia kan kayak ada loncatan gitu ya, ada ini naiknya ini kan dari gelombang yang 1 ke gelombang 2 ini kan so-so gitu, hampir sama gitu ya. Terus dia naik dikit, ini naik lebih banyak lagi.
Ini kalian nangkep nggak? Atau aku kurang belibet nih bahasanya? Tapi kalian lihat bahwa di ujung-ujung ini tuh dia kayak yang tadinya naiknya cuma segini, cuma kecil gitu ya. Terus tiba-tiba di ujung-ujung itu dia naiknya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Lihat gitu ya. Ya. Atau masa iya sih? Nah itu sih karena ini adalah penilaian secara visual gitu ya. Jadi kalian bisa bolak-balik laptopnya gitu ya. Yang dimaksud, nah ini kayaknya biasa aja sih Bu. Ya bisa jadi seperti itu kalau kalian lihat. Tapi aku mau coba nunjukin ini adalah general pattern-nya. Kita kembali ke slide-nya dulu. Kemudian untuk yang proses berikutnya selain plot, nah itu kan plotting tadi kan kita secara visual sudah tergambarkan bulannya. Nanti di dalam grafik tadi itu bisa disertakan inisial bulan. Jadi kayak tadi kan pas satu gelombang itu nggak ketahuan itu tuh bulan apa sih yang paling tinggi tadi itu dalam satu tahun itu di titik bulan apa, jumlah penumpang di bulan apa yang paling tinggi tadi kan ada puncak-puncaknya tadi kan. Itu bisa dibantu di proses plottingnya itu dikasih keterangan gitu ya. Nanti kalian bisa buka dokumentasinya gitu. Kalau yang aku lakukan basic seperti itu, aku kurang explore untuk yang plotting itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya supaya lebih clear, kalian itu kan dari statistik biasanya kalau nggak dikasih angka nggak percaya gitu. Berarti kita keluarkan box plot. Nah nanti dari box plot itu kan terlihat nggak cuma secara visual tapi secara angka. Jadi kalau besok-besok selama WFH kalian apa PJJ ya, selama PJJ itu sepertinya mengalami kenaikan berat badan. Nah kita nggak pakai itu kayak gitu. Kenapa? Karena nggak ada bukti angkanya. Jadi besok-besok langsung ditampilkan deret angka peningkatan berat badan selama PJJ. Dibuat time series harian, seru tuh. Itu ada salah satu source time series ya. Oke, ini apa tadi? Box plot. Nah untuk box plot, nah sekarang box plotnya sudah muncul kan. Nah, terus terlihat nih. Oh, ini adalah box plot per bulan. Jadi yang bulannya sama itu akan dibuat rata-rata. Kalau box plot itu kan menampilkan minimum, maksimum Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah ini kita bisa lihat keterangannya juga sudah aku tuliskan di slide gitu bahwa yang tadi puncak-puncak di dalam satu tahun itu terjadi di bulan 7 dan 8, bulan Juli dan Agustus. Nah, kemudian ketika proses eksploratori, kadang kalau hasil karya teman-teman itu terus berhenti sampai di situ gitu, bahwa setelah dilihat data grafik, dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Juli dan Agustus mengalami jumlah penumpang yang paling tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, tetapi tidak ditambahkan dengan keterangan gitu. Ini yang proses eksploratori inti dari proses eksploratori data tuh di sini gitu, bahwa nanti yang diharapkan itu tidak hanya membaca data gitu, tetapi menampilkan faktanya. Jadi teman-teman akan mencari referensi berita gitu atau jurnal, mungkin berita ya, untuk menambah atau memperkuat fakta-fakta faktual gitu ya. Kenapa di bulan itu gitu? Ini kita nggak bicara causality, karena kalau kita bicara causality itu sudah, kalau di statistik kan berarti harus ada ujinya gitu ya, harus dengan uji, nggak cuma sekedar ngomong penyebab kenaikan jumlah penumpang itu karena ini. Nah itu kita hindari kalimat seperti itu, kan itu berarti yang harus memerlukan uji causality. Udah belajar metode penelitian kan? Ongoing. Nah, pertemuan 2 itu masih ya kipas-kipas lah metode penelitian. Nah, tapi nanti di dalam prosesnya itu kan beda kan
kita mau studinya itu causality atau relationship gitu ya. Nah, karena causality itu berarti kan adalah sesuatu yang lebih kuat dari sekedar hubungan. Nah, di sini teman-teman nggak hanya di luar hubungan maupun kausalitas itu, jadi kita hanya menyajikan indikasi. Beda ya. Jadi hindari kalimat-kalimat yang berasumsi kuat gitu ya. Kita nggak bicara kausal, jadi masih di analisis deskriptif ya, berarti kalimat atau narasi pilihan kata yang digunakan juga deskriptif. Ini diingat-ingat. Jadi di sini indikasinya itu adalah bahwa kenapa jumlah penumpang itu tinggi, karena pada bulan Juli dan Agustus itu adalah summer time. Kalau di US itu di summer gitu ya, musim panas. Jadi biasanya kalau summer itu orang akan kalau di negara 4 musim orang itu vacation, liburan gitu. Setiap tadi kerja itu dalam 1 tahun mereka nggak pernah cutinya itu biasanya di summer itu. Kalau di kita kayak lebaran gitu ya, lebaran Natal itu kan biasanya yang orang menggunakan cutinya gitu. Terus tapi kalau lebaran itu kan dia lebih ke arah lebaran Natal itu ke arah pulang kampung gitu ya. Nah, tapi kalau summer ini tuh dia adalah biasanya dia berwisata gitu, piknik. Ini kalau biasanya terus libur lama, jadi bisa kalau di kampus itu dia bisa libur tuh hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Terus kayak profesor, kemudian kayak dosen tuh bakal off selama itu gitu kalau udah ambil cuti summernya. Nah, jadi di sini kan ini terkait dengan habit ya, habitual di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu. Nah, berarti kan fakta atau kita menyodorkan fakta, kira-kira masuk akal nggak kalau misalkan pas summer libur panjang, terus jumlah penumpang tuh mengalami kenaikan gitu. Ini kebetulan jumlah penumpang pesawat kalau untuk negara maju, even di tahun sekian, Indonesia kan baru merdeka 45 gitu ya. Di kita masih kocar-kacir, tapi di mereka udah mulai nih airline gitu ya. Nah, kalau supaya lebih relate, mungkin jumlah penumpang pesawat di Indonesia itu ketika dia mengalami peningkatan itu pada saat apa kira-kira? Nanti bisa dicek, salah satunya adalah pada saat dimulainya atau diperkenalkannya low cost carrier, penerbangan murah itu. Kalau sebelumnya kan hanya ada maskapai plat merah kayak Garuda gitu ya. Terus ada maskapai yang memperkenalkan tarifnya tuh lebih murah gitu ya, tapi dengan beberapa pemotongan, kayak misalkan kalau di maskapai kayak Garuda gitu kan biasanya ada flight meal gitu kan. Kalau yang maskapai murah ya tahan lapar selama penerbangan. Atau kalau mau makan berarti harus beli additional cost buat beli makanan. Kemudian dari sisi terminal gitu ya. Kalau yang low cost itu dia terminalnya jauh dari dari pintu masuk gitu. Jadi ketika dia keluar itu dia harus jalannya lebih jauh, melewati bea cukai, terus imigrasi gitu, menuju ke titik-titik itu jalan kakinya bisa buat olahraga gitu. Bedanya di situ. Terus bedanya lagi mungkin dari sisi bagasi. Jadi kalau di low cost itu kita mau bawa barangnya, jatah free bagasinya itu sedikit, sementara kalau yang di maskapai yang non low cost itu dia besar. Gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian untuk yang lain-lain di sini bisa dilihat di PPT-nya. Ini beberapa fakta yang tertangkap bahwa yang tadi aku bilang ya, jumlah penumpang meningkat dari waktu ke waktu setiap tahun, yang mungkin menunjukkan tren linear yang meningkat. Tadi ketika dilihat digambarkan itu kan dia meningkat gitu ya, antar tahun, trennya antar tahun. Kemudian meningkatnya permintaan untuk perjalanan penerbangan, kemudian dalam box plot itu terlihat dia
Yang tinggi itu adalah bulan-bulan Juli Agustus, summer tadi. Kemudian peningkatannya ini terkait dengan yang di ujung-ujung tadi, peningkatan di ujung-ujung data itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini karena ada pola yang berlipat ganda seiring dengan peningkatan jumlah penumpang. Jadi makin ke sini tuh peningkatannya itu kayak nggak linear gitu. Kemudian kalau yang dari sini ini adalah hasil dari yang tadi missing value sama outlier yang di summary tadi, itu kan kita tidak menemukan adanya hal-hal yang di luar kewajaran. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan proses dekomposisi. Nah, tujuan dari proses dekomposisi ini adalah untuk menguraikan deret waktu untuk perkiraan komponen tren, musiman, dan acak atau irregular. Kalau di R-nya itu nanti untuk yang irregular itu adalah maksudnya yang reminder. Nah, di sini proses dekomposisi, untuk menentukan proses dekomposisinya itu biasanya dari hasil eksploratory visual tadi, kita akan menentukan dulu kira-kira time series-nya itu. Kalau di sini berarti jumlah penumpangnya itu merupakan deret yang multiplikatif atau yang aditif. Model multiplikatif itu berarti model perkalian gitu ya. Jadi komponen time series-nya itu akan dikalikan. Sedangkan kalau yang aditif ya sesuai namanya, berarti nanti di dalam komponen time series itu akan dijumlahkan. Nah, untuk perbedaannya kalau secara visual itu nanti biasanya terletak pada gelombang. Tapi istilahnya itu amplitudo. Jadi ini tinggi gelombang atau lebar ya. Inilah pokoknya nih. Nah, itu tuh kalau yang dimultiplikatif itu menunjukkan pola amplitudo yang makin tinggi gitu. Ada yang rendah terus tinggi gitu. Sementara untuk yang aditif itu amplitudonya itu bisa dilihat kan, itu tingginya itu tuh sama gitu, tinggi atau lebar sih yang lebih tepat, ini pokoknya ini nih gitu. Nah, sementara untuk yang multiplikatif kalau secara visual ya, berarti di sini ketika digambarkan ini adalah gambaran datanya, jadi belum diapa-apain, belum ada transformasi log, belum ada transformasi yang lain, masih berupa gambaran data mentah. Ketika dibuat plotting tadi itu amplitudonya seperti apa. Nah, ketika kita lihat di datanya time series tadi yang air passengers itu kan kita bisa lihat bahwa amplitudonya itu dia mengalami perubahan gitu ya, lebih tinggi tadi. Sebentar. Ini lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi, ini amplitude lebih tinggi. Nah, sehingga untuk yang air passengers ini kita akan dekomposisi dengan model multiplikatif. Kemudian untuk dekomposnya ini bisa pakai ini, sintaksnya dekompos AP, multiplikatif kalau aditif berarti di dalam tanda kurungnya ini kita masukkan aditif gitu ya. Kemudian hasilnya kita plotkan. Nah, di dalam autoplot nanti itu akan muncul data yang sudah dipisah komponen-komponennya. Jadi di sini ada komponen yang di grafik awal itu adalah data, kemudian ini adalah tren. Jadi fungsinya dekomposisi itu adalah untuk memisahkan antara komponen tren, seasonal, dan irregular tadi. Jadi kalau misalkan tren itu kan kita bicara mengenai pola data secara umum. Secara umum itu ya berarti kalau bisa persempit kita akan bicara kayak naik, turun, atau tetap gitu dalam jangka panjang. Ini juga nanti kaitannya adalah the more the merrier yang waktu kemarin aku mention bahwa kalau datanya nggak panjang, siapa tahu pola jangka panjangnya itu nggak terlihat gitu, karena kita hanya punya data yang periodenya pendek. Akan lebih menguntungkan kalau kita punya datanya yang periodenya panjang, sehingga pola datanya itu akan lebih terlihat, semuanya akan kelihatan gitu ketika ditrenkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa jumlah penumpang itu trennya adalah meningkat.
Jadi bisa dibilang makin tahun itu makin banyak orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian untuk yang seasonal, ini adalah efek seasonal. Kalau di penjelasan itu kan kita nggak bicara waktu gitu ya. Jadi seasonal itu, kalau season itu kan musim gitu ya, musim rambutan, musim mangga. Bukan yang seperti itu sih, tapi nggak juga yang berarti bahwa seasonal itu berarti pengaruh karena atau pengaruh yang kita lihat dalam waktu 6 bulanan. Karena season di Indonesia kan cuma 2 tuh, rainy season sama summer gitu ya. 2. Kalau misalkan 4 di negara 4 musim berarti dia adalah 3 bulanan. Enggak, karena di seasonal itu adalah pengaruh ada suatu periode tertentu gitu. Jadi tidak bicara mengenai satuan waktu pada umumnya, pakai bulan, minggu, hari, itu nggak seperti itu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa dari seasonal data bulanan, ini karena datanya bulanan, itu kita bisa lihat bahwa polanya seperti tadi. Titik-titik yang jumlah penumpang paling tinggi itu terjadi di bulan Agustus, Juli, Agustus. Terus yang dia akan mengalami penurunan kalau yang di box plot di bulan November. Jadi pokoknya setelah bulan tadi dia akan mengalami penurunan. Jadi pola seasonalnya sama untuk tiap tahun. Kemudian di irregular, acaknya ya, pengaruh acak kalau di sini bisa dilihat di reminder, itu berarti adalah pengaruh yang di luar tren sama seasonal gitu. Jadi pengaruhnya di mana, apa, nah itu adalah namanya acak gitu ya. Jadi memang pengaruh ada, tapi kita biasanya nggak bisa kita definisikan, nggak bisa kita tunjukkan di mana saja, tetapi di sini muncul di dalam data yang kita punya. Nah, kebetulan untuk yang model aditif juga sudah di-run, sudah aku run di situ, di slide-nya itu untuk ditunjukkan sebenarnya bedanya apa sih gitu untuk data penumpang gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kebetulan untuk data penumpang yang kita gunakan itu baik dengan menggunakan multiplikatif maupun dengan aditif, itu proses dekomposisinya memberikan proses pemisahan tren dan seasonal yang sama. Bedanya adalah di regular atau reminder. Jadi kalau ini adalah data yang kebetulan seperti ini ya. Jadi bisa saja kalau misalkan kita salah memilih model tadi, perbedaannya itu sudah akan terlihat di seasonal sama trennya gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya berarti hasilnya itu hanya akan terlihat di sini gitu. Jadi yang tadinya akan terserap di dalam seasonal itu akan muncul ke dalam atau akan ditandai sebagai pengaruh acak. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa trennya itu baik dengan menggunakan multiplikatif maupun aditif itu dia menunjukkan tren yang menaik. Kan tujuan dari kita mendapatkan dekomposisi itu supaya kita bisa bilang bahwa tadi ya kesimpulan yang tadi bahwa jumlah penumpang dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Nah, ini adalah output yang diharapkan muncul di akhir proses dekomposisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan seperti yang Ibu bilang di awal, kalau visual itu sangat subjektif ya, Bu. Ya. Terus untuk multiplikatif dan aditif itu kan tadi kan lihatnya masih secara visual, apakah amplitudonya selisihnya besar atau yang nggak terlalu besar tadi. Itu kalau misal menentukan biar apa ya, berarti semacam kayak uji itu multiplikatif atau aditif itu ada nggak sih, Bu? Biar apa ya? Okay. Biar pasti gitu. Iya. Karena sukanya yang pasti-pasti. Oke, jadi untuk awal ini karena masih proses eksplorasi ya. Kalau misalkan nanti, karena ini kan ini masih proses awal. Nah, kalau dari melihat multiplikatif sama aditif itu dari visual aja gitu. Kemudian
Kalau misalkan ragu-ragu ya biasanya kita coba dua-duanya kemudian dibandingkan. Kalau misalkan hasilnya seperti tadi tidak terlalu berbeda untuk komponen tren dan seasonal, itu berarti kan sebenarnya tujuan yang kita ingin capai dari proses pemisahan tren dan seasonalnya sebenarnya sudah tercapai gitu ya. Kita punya gambaran data ini secara umum bagaimana, kemudian data dalam 1 tahun itu naik turunnya di mana, itu kan untuk kedua model multiplikatif dan aditif itu sama. Jadi dalam hal ini kebetulan perbedaan multiplikatif atau aditif belum terlihat. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, baru akan kita masuk ke proses untuk menentukan model forecasting-nya. Jadi ini kita baru sampai halaman gitu ya, belum sampai teras, baru sampai halaman. Jadi memang di proses time series itu adalah tadi karena ada proses visualisasi, penilaian visualisasi itu jadi akan membutuhkan yang namanya apa? Jam terbang. Jadi makin lama kalian makin sering bekerja dengan time series ya berarti makin tahu gitu ya, makin berpengalaman untuk menentukan ini sebaiknya secara visual gitu mau pakai yang mana. Nah, ini adalah proses yang kita akan lalui bersama-sama gitu ya. Jadi nanti untuk yang tes dan selanjutnya, maksudnya yang pasti-pasti itu akan di pertemuan berikutnya. Jadi sudah ada tes kayak stationarity. Jadi untuk semuanya itu lah yang harus tes itu semua model itu akan berangkat dari yang akan kita pelajari besok di proses stasionaritas. Oke, semua terjawab, Billy? Ya Bu, makasih Bu. Oke. Yang lain mungkin? Aku tidak terlalu cepat ya? Atau terlalu cepat ngomongnya? Ini karena tingkat 3 gitu, jadi kalau di tingkat 1 kemarin itu aku ngajarnya 1,5 kali lebih lambat gitu. Ini kebetulan juga tanggal muda gitu, jadi kecepatan internet di rumah itu kan di reset tuh tiap tanggal muda ya kan. Nah, jadi mau ngomong cepat itu nggak terputus-putus. Gitu. Kalau udah tanggal akhir mungkin akan lebih pelan. Oke ya, berarti ini sambil dipersiapkan bahan-bahan yang diupload tadi berarti ada output-outputnya lah gitu ya. Karena aku juga nggak ngoreksi output, yang penting ngumpulin respons. Itu bisa kalau kepepet ya gimana, itu pakai nggak usah repot-repot malu-malu copy paste yang punya aku tuh di PPT terus pindah ke DUCE ya kan, terus diupload. Maksudnya jangan mentah-mentah yang file PPTX ku tuh terus di upload ya, jangan, itu kan kasar banget, mainnya yang halus dikit lah ya. Kemudian itu untuk mempermudah maksudnya, terus nanti bisa diulang lagi. Kalau misalkan nggak diulang di rumah gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Buat aku ya, itu urusan kalian. Kemudian kalau udah itu dulu, jadi ini adalah awal gitu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan pasti gitu, ini masih di awal gitu. Jadi kalau kita mau bicara dari perspektif yang lebih luas ya memang belum sampai gitu. Jadi kita akan coba sedikit-sedikit dengan harapan dengan metode atau approach yang aku lakukan kali ini bisa teman-teman bisa lebih jelas. Di akhir itu nanti tinggal kayak menyatukan puzzle-puzzle dari setiap pertemuan. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Jangan lupa diupload responsinya habis ini sebelum jam kedua berakhir.